Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya tulab wa talibat, kaifa halukum? Antum bi khair? Alhamdulillahi rabbil alamin. Fi hadhil fursah, pada kesempatan kali ini saqaddimu ilaikum anil madah al-idhafah, mudhaf wal mudhafun ilaih. Akan saya sampaikan grammar struktur kalimat tentang idhofah. Al-idhofatu, idhofah. Al-idhofatu, idhofah dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan frasa. Apa itu frasa? Itu gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai pengertian baru. Itu namanya al-idhofah. Ya, gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai pengertian baru. Contohnya seperti kepala itu satu kata, sekolah satu kata, digabungkan menjadi satu. Kepala sekolah itu menjadikan pengertian baru. Contohnya seperti Pak Haji Shoaib. Nah, itu pengertiannya menjadi itu. Jadi mulai dari kepala itu nanti disebut dengan mudhaf. Kemudian sekolah itu mudhafun ilaih. Jadi gabungan antara mudhaf dan mudhaf ilaih inilah disebut dengan al-idhofah atau disebut dengan frasa. Ayatullah wa talibat rahimakumullah. Coba ini kita perhatikan dulu. Al-amsilah, contoh. Numarisu quratal qadami fil maidani. Perhatikan, kita berlatih sepak bola fil maidani, di lapangan. Perhatikan kata-kata yang di garis cetak tebal merah. Qurratal qadami, yaitu perhatikan qurrata itu disebut dengan al-mudhaf, kemudian al-qadami itu disebut mudhafun ilaih. Ya. Jadi kata yang pertama itu sudah disebut mudhaf. Kemudian kata yang kedua al-qadami itu disebut mudhafun ilaih. Ada mudhaf ilaih karena ada mudhaf, ada mudhaf karena ada mudhaf ilaih. Ini yang dinamakan frasa, gabungan antara mudhaf di atas satu dan mudhafun ilaih itu disebut dengan al-idhofah atau frasa. Kemudian perhatikan al-amsilah as-saniyah yang kedua. Ana ajidu haqibata Muhammadin fil fasli. Saya menemukan tas Muhammad fil fasli, di kelas. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Haqibata. Haqibah itu disebut mudhaf. Ya. Kemudian Muhammadin disebut mudhafun ilaih. Jadi dari kata haqibata Muhammadin gabungkan menjadi satu. Haqibata Muhammadin, tas Muhammad itu fil fasli, di kelas, menimbulkan pengertian baru. Inilah yang disebut dengan al-idhofah atau frasa. Yang ketiga, salisa. Istama'a mudabbiru. Mohon maaf, afan. Istama'a mudabbiru quratal yadi fil maidani. Perhatikan. Ini ya, istama'a mudarribu. Jadi ini para mudarrib, para pelatih quratal yadi, bola tangan, fil maidani, di lapangan. Perhatikan qurratil yadi. Qurratil yadi, qurrah ini disebut mudhaf, al yadi mudhafun ilaih. Perhatikan di sini. Kemudian talamidul madrasati itu yumarisu nasibahata ma'al mudarribi. Saya ulangi lagi bahwa talamidul madrasah, talamid itu disebut mudhaf, kemudian al-madrasati itu ada disebut al-mudhafun ilaih. Gabungan antara talamidul madrasati, antara mudhaf dan mudhaf ilaih, ini disebut al-idhofat, disebut idhofah. Kemudian ismi Diva wa ana sadiqatu Anisah. Namaku
Diva, dan saya Shadiqatu Anisa, saya teman wanitanya Anisa. Anisa ya. Coba perhatikan di Shadiqah itu disebut al-mudhaf, Anisa disebut mudhafun ilaih. Jadi menjadi temannya Aisyah. Mudhaf ilaih disebut idhofah. Baik. Perhatikan di sini sekalian. Jadi contoh-contoh itu Anda pasti akan bisa membedakan dan sekaligus memahami bahwa contoh ya, sahatul madrasati. Perhatikan sahatul madrasati. Ini perhatikan di sini sahah itu disebut dengan mudhaf. Ya, al madrasati disebut mudhafun ilaih. Perhatikan. Terus haqibatu Muhammadin, tas Muhammad, itu juga disebut dengan idhofah. Sahatul madrasati idhofah. Yang pertama itu disebut mudhaf, sama ini ya. Kemudian yang kedua disebut mudhafun ilaih, itu disebut idhofah. Haqibah berawal dari tas Muhammad gabungkan menjadi satu, haqibatu Muhammadin. Inilah yang dinamakan frasa atau al-idhofah fil lughatil arabiyyah. Yang pertama disebut mudhaf dan yang kedua disebut mudhafun ilaih. Lanjut. Perhatikan aku sekalian dari skema ini biar antum semua lebih paham. Terus al-mudhaf, ini ada ketentuan-ketentuan. Al-mudhafu yu'rabu bihasabi mawqi'ihi, itu bukan gin tapi ain, mawqi'ihi fil jumlati dhammah abil fathah abil kasrah. Jadi mudhaf itu ya, itu di-i'rabkan sesuai dengan posisinya itu apa di dalam kalimat. Bisa mudhaf itu bisa di-i'rab rafa dengan dhamma. Contohnya seperti sahatu, perhatikan di sini. Seperti sahatu ya, bisa fathah sahata, bisa kasrah sahati, itu tergantung posisi i'rabnya. Kalau sahatu itu berarti dhammah, berarti rafa. Sahata fathah berarti nasab. Sahati itu berarti jar. Itu tergantung posisinya. Itu mudhaf bebas. Tetapi al-mudhafun ilaih, mudhaf ilaih kata yang kedua itu yu'rabu daiman majrurun. Itu yu'rabu, perhatikan, tidak yu'rafu. Atau yu'rabu di'irabi selamanya itu majrurun dengan di'irabi jar. Jadi contohnya seperti qurratul qadami, sepak bola. Perhatikan. Ini ya qurrah, ini mudhaf. Perhatikan ya. Al-qadami yang kedua itu adalah disebut mudhafun ilaih. Selamanya itu dibaca jar, di'irabi jar, al-qadami. Ada lagi sahatul madrasati, ini juga jar. Haqibatu Muhammadin, din kasrah juga jar, dan seterusnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau mudhaf itu i'rabnya itu adalah bebas, bisa rafa, nasab, jar. Sedangkan itu mudhafun ilaih selamanya daiman itu majrurun di'irabi jar, biasanya dengan alamat kasrah, madrasati, Muhammadin, dan seterusnya. Fahimtum ya tulabul thalibat? Alhamdulillah. Baik. Imla'ul faraghat. Coba perhatikan faraghat. Imla'ul faraghat bil mudhaf fil munasib. Jadi imla, jadi istilah di sini al-faraghat itu ada titik-titik yang kosong itu bil mudhaf al munasib dengan mudhaf yang cocok. Perhatikan ada mumarasatur riyadhati, ada raf'ul athqali, ada sahatul madrasati, ada awdharatul jismi, kemudian ada marakazus syababi. Ini saya ingatkan semua anak sekalian bahwa mumarasah yang di depan ini mudhaf, ar-riyadhati itu biasanya ada alnya dan ada kasrahnya, kecuali nama orang tidak ada alnya. Itu cirinya mudhaf dan mudhaf ilaih. Atau frasa raf'ul athqali ini juga sama. Al-raf'ul yang pertama tanpa al, ini mumaros itu tanpa al,
tanpa al, sahah tanpa al dhalat itu juga tanpa al, markazu itu tanpa al, itu disebut mudhaf. Sedangkan mudhaf ilaih yang kedua itu biasanya ada alnya. Ar-riyadhah, al-athqali, al-madrasati, al-jismi, asy-syababi. Paham teman? Biasanya ada alnya dan dialamati dengan kasrah karena selamanya itu adalah diirobkan jer. Paham teman? Ya tulab, wat-talibat rahimakumullah. Baik, sekarang contoh ya. An-namratul ula, as-sibahatu riyadhatun mufidatun li'adlatil jismi. Perhatikan. Ini adalah contohnya, renang itu adalah merupakan olahraga yang bermanfaat untuk anggota badan. Nah, adolati adalah mudhaf, al-jismi mudhafun ilaih. Perhatikan, itu disebut idhofah. Ya Ali alaina an-nabata, silahkan dipilih sesuai dengan yang cocok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada tadrib tsani, ada latihan yang kedua, ini juga mudah. Imla'ul faraghat bin na'ti awil mudhaf fil munasib. Sebutkan di sini na'atnya mana, mudhafnya mana. Perhatikan sekalian, an-na'ti ini adalah pelajaran yang lalu. Masih saya ingatkan bahwa kalau ada na'at pasti ada man'ut. Perhatikan, saya ingatkan. Ini ada, kalau ada na'at itu pasti ada man'ut. Na'at itu adalah kata sifat, saya ingatkan. Sedangkan man'ut itu adalah yang disifati. Kemarin sudah, pelajaran itu sudah lewat. Silahkan nanti itu dipilih mana itu ya, al-qaidah kemarin tentang na'at man'ut. Ya, kata sifat dan kata yang disifati. Sekolahan yang besar, madrasah yang luas, itu adalah na'at man'ut. Madrasah disebut man'ut yang disifati, sedangkan yang besar disebut man'ut, disebut na'at yang besar. Ini perhatikan aku sekalian. Ya, itu ini na'at. Sedikit saja ingin saya sampaikan bahwa na'at adalah kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata sifat. Susunannya adalah man'ut sama na'at. Kemarin masih bersama rumus anting-anting. Man'ut itu adalah disifati, na'at kata sifatnya. Al-thalibul jadidu, siswa yang baru, ya. Al-thalibu tentu saja man'ut, al-jadidu yang baru. Ini adalah harus sama, rafa ya. Nasab jer ini antara kedua karena ini rumus anting-anting. Laki-laki man'utnya laki-laki, nanya laki-laki, dan seterusnya. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Tuh, silahkan. Kemudian ini ditentukan mana itu ya, mana itu na'at, mana itu mudhafnya. Contohnya itu ya, al-mal'abu, kuratul qadami, harisul marma, kemudian al-wasbil ali, as-sibahah. Silahkan nanti diisikan di sini yang cocok, yang sesuai. Jadi ada soal A, alif sama ba. Silahkan dikerjakan dengan baik, kemudian dikirim ke kolom tugas di Google Classroom. Baik, syukran ala husni ihtimamikum wa ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.